Oke guys, hari ini gue excited banget karena gue mau share ke lu gimana gue bantu toko untuk mempermudah ya pembukuan mereka. Gue juga dulu anak toko, jadi gue paham format bond itu bisa beda-beda, format struk juga bisa beda-beda. Tapi kali ini dalam hitungan detik langsung upload aja semuanya, pembukuan bisa beres. Nah, cost untuk membuat si AI agency ini berapa, gue akan breakdown juga di akhir video. Dan untuk demonya, kita coba lihat dulu ya, jadinya seperti apa melalui video yang sudah pernah gue upload ini. Hari ini gue bikin AI workflow untuk para pemilik toko nih. Jadi lu tinggal upload bond, invoice, truk ke Google Drive seperti yang gue lakuin di sini. Otomatis langsung jadi pencatatan pembukuan sederhana beserta dengan keterangan-keterangannya nih. Jadi lu nggak perlu input-input manual lagi, tinggal upload di Google Drive aja langsung udah bisa pisahin mana yang pemasukan dan juga mana yang pengeluaran di sini. Ini gue jelasin dikit ya cara untuk kerjanya seperti apa. Oke, gue akan jelasin satu persatu. Yang pertama adalah teman-teman pastiin sudah punya akun N8N, jadi bisa yang gratis dulu, yang free trial itu kalau nggak salah ada bisa 14 hari free trial. Habis itu teman-teman juga pastikan untuk punya Google account ya. Jadi Google account untuk upload nanti bondnya gitu ya, nanti diupload di sini. Habis itu teman-teman juga pastikan punya OpenAI API ya. Jadi ini beda sama ChatGPT. Habis itu yang keempat teman-teman juga pastikan punya yang namanya Google Cloud ya. Jadi ini Google Cloud tampilnya seperti ini. Untuk mengintegrasikan, jadi kita akan nanti mengintegrasikan Google Sheets kita biar bisa ditarik sama N8N ini. Jadi empat hal itu. Oke, tadi saya udah tunjukin dashboardnya yang mana aja teman-teman. Silakan login dulu masing-masing ke empat platform tersebut. Dan ini boleh diisi juga nih si kreditnya nih, mungkin $5, mungkin $3 gitu ya, karena per generate ini nggak gitu mahal, di mana nanti saya akan coba breakdownin di akhir. Dan kita akan masuk ke yang pertama, yaitu adalah schedule trigger. Jadi note yang pertama adalah schedule trigger. Nah, di sini saya menggunakan, di sini teman-teman bisa langsung cari aja gitu ya, schedule trigger di sini. Tinggal diketik dan saya menggunakan intervalnya adalah 10 menit gitu. Jadi bayangin ini tuh seperti alarm ya. Alarm yang akan bunyi setiap 10 menit untuk ngecek ada stok baru nggak nih gitu di Google Drive tersebut. Dan kenapa pakai schedule? Karena kita ingin sistem ini jalan otomatis tanpa kita pencet-pencet lagi. Jadi setiap 10 menit dia ngecek folder Google Drive kita. Nah, ini settingnya, jadi teman-teman tinggal pilih aja minutes, habis itu pilih 10, dan bayangin ini kayak sapam yang keliling setiap 10 menit buat ngecek ada yang baru atau enggak nih filenya. Oke, jadi ini trigger yang pertama. Kemudian setelah itu, notes yang kedua adalah search di folder. Nah, pastiin teman-teman di notes kedua ini gitu ya untuk nyari Google Drive. Nah, credentialnya nanti di-connect dulu ya. Nanti di-connect, diikutin aja tutorialnya seperti apa connections-nya, diisi ini semua gitu ya. Ada auth, redirect, client ID, client secret, ini semua adanya di bagian Google Cloud ya. Jadi teman-teman bisa nanti sambungin Google Cloud-nya ke sini. Nanti kalau udah account connect kayak gini berarti sudah bisa digunakan. Nah, kemudian di sini pilihnya itu adalah parents-nya. Jadi parents-nya ini adalah di bagian belakangnya ya. Teman-teman nanti kumpulan dari bond ini. Nah, ini tinggal di copy aja di belakangnya, file yang belakangnya ini. Gitu ya. Terus habis dimasukin ke dalam query strings di mana tulisannya adalah seperti ini. Jadi dia akan mengambil data setiap kali ada yang upload di file ini setiap 10 menit nanti akan di-trigger. Setelah di-search gitu ya, file setelah dicari, makanya ada di downloads di sini. Oke, jadi kita coba tes stepnya. Nah, setelah nanti dia sudah ketemu filenya biar bisa diproses, notes ini tuh seperti kurir yang ngambil paket. Jadi dia sudah ambil file dari Google Drive terus dibawa ke sistem buat diproses. Nah, ini teman-teman bisa pilih juga credential yang sama seperti tadi gitu ya, yang teman-teman sudah konekin Google Cloud-nya, habis itu pilih file juga dan operationnya adalah kali ini download. Lanjut setelah sudah di-download filenya, file ini perlu diekstrak ke dalam sebuah code base 64.
Nah, kenapa base 64? Si Google Vision ini yang akan kita pakai gitu ya, itu nggak bisa baca kalau cuma bentuknya image, makanya perlu diubah dulu ke dalam format base 64. Makanya di sini di code nanti saya sudah siapkan teman-teman gitu. Nanti saya copy aja di bagian descriptions, teman-teman bisa pakai kodenya, kode yang ini. Nah, ini biar nggak terlalu teknis, makanya teman-teman saya taruh aja nanti di descriptions untuk JavaScript-nya. Jadi ini seperti translator ya, yang ngubah gambar jadi bahasa yang dimengerti sama si AI. Saya akan lanjut ke yang bagian ini dulu nih, dimana sekarang ini adalah bagian yang paling keren menurut saya, karena kita akan pakai Google Vision API untuk baca tulisan di stroke. Jadi ini ada teknik namanya itu OCR gitu ya, Optical Character Recognition, di mana teknologi ini bisa mengubah tulisan di gambar jadi teks digital. Dan step satu itu adalah kita perlu setup authentications-nya gitu ya, dimana kita harus enable Google Vision API di Google Cloud Console-nya. Jadi kita perlu buka dulu ke Google Cloud-nya tadi ya, dan kita akan coba ketik aja gitu ya, karena kita mau pakai si Cloud Vision API itu Google Visions gitu ya, untuk membaca di sini ada penjelasannya gitu ya, including image, labeling, face, logo, segala macam. Ini OCR ya, detections lah. Dan setelah itu kalau memang teman-teman sudah setuju gitu ya, teman-teman bisa langsung klik aja manage, dan habis itu kita bisa mendapatkan credentials-nya di bagian ini, dan nanti teman-teman tinggal create aja sesuai dengan client ID-nya atau credentials-nya yang nanti di-connect ke dalam sini gitu ya. Ini adalah URL resmi. Jadi kenapa harus URL ini? Saya jelaskan. Jadi ini adalah versi API-nya gitu ya. Terus kemudian image annotate ini apa? Jadi ini fungsi untuk analisis analisis gambarnya. Untuk header dinyalain dan pilih aja yang using field below content type application atau JSON. Nah, ini bodinya juga dinyalain, dan request bodinya harus format JSON sama seperti ini juga gitu ya. Ini saya akan jelasin juga nih. Coba saya gedein aja. Nah, jadi request ini adalah merequest Google Vision biar bisa memproses multiple image sekaligus. Jadi makanya pakai array ya, atau kurung gitu ya. Kita cuman kirim satu gambar tapi tetap harus ada array-nya. Kemudian ada dua cara kirim gambar ke Google Visions, yaitu lewat konten dan juga lewat source. Tapi di sini kita pakai konten. Habis itu ada features di sini, ya banyak banyak fitur sebenarnya. Kan Google Vision ada text decision, text detections, document detections, label detections, face juga tadi yang seperti kita baca. Cuman kali ini kita pakainya yang text detections. Jadi baca semua teks di dalam gambar tersebut. Jadi ini bisa langsung dikopas aja. Kita saatnya sekarang men-setting AI agents kita. Di sini ya, OpenAI. Jadi teman-teman bisa pilih OpenAI di sini. Tuh ya. Sekarang kita masuk ke dalam AI-nya, di mana jadi Google Vision ini sekarang kondisinya adalah sudah bisa membaca semua teks yang ada di struktur tersebut, tapi masih acak-acakan nih, habis dibaca diapain gitu, jadi masih belum ada prosesnya. Nah, makanya disinilah tim si OpenAI ini itu bekerja, di mana dia akan menjadi tim karyawan super pintar kita yang bisa bedain mana nama toko, mana tanggal, mana total belanja, dan ngatur data jadi format yang rapi, bahkan bisa bedain nih mana yang pemasukan dan juga mana yang pengeluaran. Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama mengconnect OpenAI-nya ya, kita punya ini, nanti teman-teman bisa coba di-connect dulu aja credentials-nya dengan si OpenAI ini. Habis itu pilih resource-nya text dan juga operation-nya message model. Dan saya pribadi pakai yang GPT 4.1, ini lebih hemat. Jadi tapi tetap akurat, hemat tapi tetap akurat. Dan tinggal kita kasih aja prompt-nya. Jadi tugasnya ngapain? Tugasnya adalah ekstrak data dari receipt text gitu ya, yang sebelumnya. Terus abis itu respon in JSON format di merchant, tanggal, pemasukan, pengeluaran. Jadi resultnya kan pengennya seperti ini ya, kalau memang masih belum terisi nih. Gitu. Terus if merchant contains transfer, maka setiap ada kata transfer ke mana dikonsider sebagai pemasukan, sisanya adalah pengeluaran. Ini contoh prompt sederhananya. Oke, setelah itu mereka akan bisa untuk mengategorikan dan outputnya. Kita masuk ke outputnya. Non structure, sekarang kita masuk ke data yang sudah
rapih ke Google Sheets buat pembukuan, ya. Jadi ini adalah outputnya, spreadsheet-nya dipilih tadi dan tinggal di-mapping ya. Jadi merchant ini kolom yang A, tanggal ini kolom yang B, pemasukan ini kolom yang C, pengeluaran ini kolom D, dan keterangan ini kolom E. Jadi setiap kali ada stroke baru, data langsung nambah di baris paling bawah. Kita kan sekarang masuk ke breakdown biayanya ya, biar biar lu juga dapat gambaran di mana gue kasih tahu dulu untuk N8N ini, kalau teman-teman pakai langsung dari N8N-nya ini biayanya $20 per bulan gitu ya, per 5.000 eksekusi. Jadi kalau teman-teman nggak mau bayar, ya pakainya self host. Cuman ini perlu server, perlu pasang lagi, ini perlu ya sedikit IT things lah ya. Cuman kalau untuk men-generate 50 sampai 100 stroke gitu per hari sih pakai ini aja dulu sih, N8N Cloud ini. Habis itu Google Cloud atau Visions ini untuk 1.000 request pertama masih gratis ya. Setelah itu bayar 1,1 setengah dolar per 1.000 request ini sekarang. Jadi ya katakanlah per bulan kita paling bayarannya juga mentok-mentok berapa sih, $3 gitu per bulan, atau mungkin nggak bayar gitu kalau. Terus abis itu ada juga data untuk Open API, di mana Open API estimasinya adalah $2 sampai $5 per bulan untuk 100 sampai dengan 200 truk. Habis itu Google Drive, Google Sheet ini gratis lah ya, sampai 15 GB kan masih gratis. Nah, kalau misalkan teman-teman ada 50 stroke per hari, jadi biasanya kita manual entry 5 menit per stroke, 4 jam, jadi 4 jaman ya kalau pakai manual labor ya. Pakai sistem otomatis sekarang 30 detik gitu ya. Jadi udah 25 menit doang dikerjainnya. Jadi dari 4 jam jadi 25 menit gitu ya. Time save-nya adalah 3,5 jam per hari. Kan lumayan banget loh untuk mengurangi kerjaan-kerjaan yang sebenarnya bisa di-automate gitu ya. Dan biaya sistem ini cuman maksimal mentok-mentok $28 per bulan alias 450 ribuan per bulan. Jadi kalau bayar karyawan itu berapa? Jadi ini tentunya investasi bukan menggiurkan sih, lebih lebih better ya sebenarnya ya. Jadi lebih lebih baik kalau teman-teman bisa mengautomate atau mempelajari ini. Itu ya, itu breakdownnya. Dan hasil jadinya adalah ini seperti ini gitu, teman-teman masih bisa di enhance lagi lebih. Kalau teman-teman pengen ada keterangan yang lebih detail, itu masih bisa diatur lagi. Cuma ini kan saya hanya mendemonstrasikan bentuk sederhananya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan ya, boleh tanya di kolom komentar, atau mungkin ada yang sudah berhasil mengimplementasi juga coba kasih tahu gimana hasilnya, apakah bisa dengan menggunakan flow gue ini. Untuk teman-teman yang juga pengen belajar gitu ya, gue sudah ada kelasnya dan juga komunitasnya di mana lu bisa bertanya-tanya hampir setiap hari. Gue juga sudah siapin modulnya dengan lengkap. Jadi tinggal join aja. Atau misalkan dari video ini ternyata lu juga pengen punya masalah yang sama dan pengen dipasangin automation ini ke bisnis lu, ke toko lu juga bisa DM gua atau komen di bawah, nanti akan gua balas. Nextnya kita bikin automation apa lagi nih? Coba komen di kolom komentar.